Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Melawati dari kelas A220 dengan nomor NPM 201446000042. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah PKN SD 1. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang makna multikulturalisme. Multikulturalisme berasal dari kata multi atau plural dan kultural atau tentang budaya. Adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan orang per orang atau perbedaan budaya. Seperti perbedaan nilai-nilai, sistem budaya, kebiasaan, dan politik. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang materi masyarakat madani. Makna dari masyarakat madani adalah sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan menikmati kehidupannya. Ya, lanjut kita masuk ke poin nomor 3, yaitu pengertian persatuan dan kesatuan. Yang pertama kita akan bahas pengertian persatuan. Pengertian persatuan adalah sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Yang kedua, pengertian kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin nomor 4, yaitu asas pemerintahan daerah. Asas pemerintahan daerah ini dibagi menjadi 3 asas. Yang pertama, asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Oke, yang kedua adalah asas dekonsentrasi. Adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Nah, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan kepada gubernur dan bupati kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Teman-teman, yang ketiga adalah tugas pembantu. Tugas pembantu adalah penugasan dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah provinsi kepada daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Oke, lanjut lagi ke materi kelima, yaitu tentang keadilan dan keterbukaan. Keadilan adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Sedangkan pengertian dari keterbukaan adalah suatu sikap dan perilaku terbuka dari individu dalam beraktivitas. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Poin ke-6 ya teman-teman. Makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama adalah keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah. Yang kedua, pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Yang ketiga, pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang keempat, pemerintahan Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke materi nomor 7, yaitu makna peduli lingkungan. Makna peduli lingkungan adalah sikap atau tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitar dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi di lingkungan sekitar. Oke teman-teman, masuk lagi ke materi nomor 8, yaitu makna Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda untuk menyatukan perjuangan bangsa Indonesia, mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Nah, untuk materi terakhir yaitu materi nomor 9, yaitu makna hidup rukun. Makna hidup rukun adalah saling menghormati dan menyayangi antara sesama manusia.
Nah, sekian dulu videonya teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.